Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu ya di perkuliahan teknologi Smart City di semester 3 ya, sistem informasi sistemik insan pembangunan Teluk Naga. Oke, mudah-mudahan kabar semua mahasiswa baik-baik saja ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita masuk di pertemuan 8, yaitu membahas perencanaan dan manajemen Smart City. Tentu saja untuk Smart City ini planning ya harus tetap dilakukan ya, karena memang untuk beberapa tahapan-tahapan ya sebelum Smart City itu diimplementasikan, Smart City itu dijalankan. Jadi memang perencanaan planning itu ya harus disusun, harus dibuat ya, sehingga memang secara pelaksanaannya dapat baik ya, bisa optimal ya. Bagaimana sebuah konsep Smart City ini ya bisa membuat lebih meningkat ya produktivitas di kota tersebut. Oke, langsung saja ya kita mulai. Nah, peran kota cerdas skala nasional. Kota cerdas berperan dalam membangun identitas nasional suatu negara. Identitas nasional berfungsi untuk mengembangkan stabilitas jangka panjang. Apakah sesuai dengan karakteristik dari kota cerdas tersebut? Nah, kota cerdas ini ya tentu saja adalah bisa menjadi sebuah icon ya yang bisa dikenal ya, bahwa memang suatu negara itu ya yang memiliki beberapa kota cerdas di dalamnya, yang itu bisa mengangkat ya nama atau citra di suatu negara. Yang tentu saja kota cerdas ini dibarengi dengan teknologi yang berkembang ya. Kalau kita lihat dari beberapa revolusi industri ya, sekarang revolusi industri 4.0 ini yang tentu saja inovasi atau disrupsi ya itu sudah mulai tampak jelas sekali, yang tentu saja itu diiringi dengan adanya digitalisasi. Nah, ini memang digitalisasi ini adalah alat ya, tools juga untuk pengembangan di kota cerdas tersebut gitu ya. Dan suatu konsep kota cerdas itu ya yang memiliki suatu makna yang bukan hanya teknologi ya. Jadi teknologi itu ada cuman hanya sebuah perantara saja gitu ya. Nah, hanya alat saja. Nah, tetapi bagaimana kota cerdas ini membangun sebuah manusia ya yang memang lebih produktif. Oke, lanjut, bagaimana membangun smart city ya. Nah, tentu saja di sini membangun smart city ya tidak hanya pemerintah kota tersebut saja yang bertanggung jawab, tetapi memang harus adanya sebuah sinergis, adanya sebuah kolaborasi dari beberapa pihak ya. Dan tentu saja ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan. Itu adalah sebuah faktor mendukung smart city itu terbentuk. Nah, di sini kita bisa lihat dari smart city planning ya, ada master plan pembangunan smart city-nya, ini ada blueprint-nya,
Kemudian smart city readiness, ya, jadi pembangunan infrastruktur, ya, informasi komunikasi dan teknologi, kemudian pembangunan infrastruktur, sosial, ya, misalnya teknopark, ya, kemudian apa ini, taman, ya, bandara, dan kelembagaan pendukung. Nah, kemudian smart city development, ya, di sini implementasi pembangunan smart city, misalnya integrasi dan interoperability, ya, gov, smart gov, atau instrument center, ya, ekosistem smart economy dan sebagainya. Nah, kemudian ketika di sini dia menentukan pola anggaran, ya, di sini ada pilihan-pilihannya. Misalnya yang pertama adalah dari anggaran APBD, dari public private partnership-nya, ya, kemudian ada CSR, ya, sponsorship. Mungkin mahasiswa ingat, ya, pada saat Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung, ya, yang sekarang menjadi gubernur Bandung, gubernur Jawa Barat, ya, yang sekarang menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, sebelumnya itu beliau menjadi wali kota Bandung yang tentu saja memiliki sebuah relationship, ya, hubungan di beberapa negara yang memang di situ adanya kerjasama, ya, yang Bandung itu sudah melaksanakan smart city. Nah, bagaimana investor-investor, ya, atau negara lain yang bisa bekerja sama, ya, di kota tersebut, gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebuah contoh, ya, untuk bagaimana seorang pemimpin, ya, yang dia melakukan sebuah lobby, kemudian dia memiliki sebuah konsep, ya, seperti smart city ini, yang tentu saja pihak-pihak lainnya itu, ya, itu bagaimana bisa pemimpin daerah ini bisa menggait, gitu ya, bisa merangkul, gitu ya, untuk bagaimana pengembangan smart city itu, gitu ya. Tanpa peran itu memang sulit, gitu ya. Kemudian, rencana kota cerdas, pemerintah telah berupaya menekan pengembangan ibu kota sejak Gilgamesh, memerintah untuk membangun tembok besar mengelilingi kota Uruk di Mesopotamia. Wah, ini sangat lama sekali, ya. Pada umumnya pemerintah kota akan fokus pada 3 hal yang harus diperhatikan untuk merencanakan kota. Ya, di sini ada sosialnya, ada kebijakan, dan ada keamanan. Nah, ini ada 3 aspek sosial, ya, yang bisa dijadikan sebuah planning, ya, rancangan untuk nanti dikembangkan di smart city. Jadi smart city ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa pembentukan faktor-faktor yang mendukung pembentukan di kota tersebut, gitu. Nah, perencanaan smart city di Indonesia mengacu pada pilar smart city Bappenas 2015 yang memiliki target satu, sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintah, mobilitas, dan lingkungan hidup. Kemudian 2, sebuah kota yang mampu mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel kereta api bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung, ya. Yang itu tentu saja untuk sarana publik, ya, masyarakat yang menikmatinya. Dan 3 smart city dapat menghubungkan infrastruktur fisik, ya, infrastruktur IT, dan infrastruktur sosial dan bisnis. 4, smart city membuat kota lebih efisien, ya, dan layak huni. Bagaimana smart city ini juga tidak membuat sebuah
kota ya yang misalkan polusinya itu ya terlalu banyak gitu ya. Nah, bagaimana mengefisienkan itu dan bagaimana sebuah smart city juga bisa mengurangi ya angka-angka kemacetan yang tentu saja dihidupkan yaitu transportasi umum ya yang terintegrasi. Kemudian 5, penggunaan smart computing untuk membuat smart city dan meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, dan transportasi. Yang bisa digunakan yaitu menggunakan HP, misalkan handphone, yang itu bisa terakses ya, bisa mudah ketika untuk pendidikan ya, kemudian kesehatan ya, umum dan transportasi gitu. Nah, smart government, dalam penerapan konsep smart city terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan. Salah satunya adalah smart government ya. Nah, konsep smart government ini menyangkut salah satu unsur penting perkotaan ya, yaitu badan atau instansi pemerintah yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi dapat diakses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien ya. Bagaimana sebuah government ini bisa menerapkan ya IT di dalam pekerjaannya yang itu mempercepat ya, bukan hanya mempercepat saja tapi bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya, untuk administrasi dan lain-lain. Lanjut, konsep smart government besar ya, itu satu, mengkooperasikan dan mengikut sertakan seluruh masyarakat ya. 2, mengembangkan operasional agar lebih efisien. 3, meningkatkan manajemen organisasi, sumber daya manusia dan infrastruktur. 4, membuat sistem database yang dapat diakses secara umum. 5, mengolah informasi data yang up to date atau real time. 6, menggunakan metode yang mutakhir. 7 adalah koordinasi antar stakeholder ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana smart government ya, konsep yang digunakan, yang diterapkan agar memang masyarakat ini ya, kalau misalkan pelayanannya ya kota itu baik ya, nah tentu saja di sini akan membuat ya, yaitu dipandang bagaimana pemerintah itu bisa dikatakan smart gitu ya, atau dikatakan pemerintah yang bagus gitu ya, yang good. Kalau menurut smart government, ada informasi availability, ada meaningful informasi, ada purposeful information, dan ada panggilan smart government. Konsep perancangan smart city di Indonesia ya, tentu saja di sini dimulai dari smart people ya, manusia yang benar-benar smart. Kemudian ada smart home, smart monitoring, smart health care, ada smart transportasi, ada smart farming, dan beberapa smart yang lainnya ya, smart handling di situ, yang di situ menjadi sebuah kota cerdas. Nah, kemudian dikembangkan lagi di kota-kota yang lainnya itu yang menjadikan Indonesia cerdas. Nah, tentu saja di Indonesia ini bukan hanya satu kota saja ya yang sudah menerapkan kota cerdas, tapi beberapa kota-kota cerdas ya, kota-kota besar itu sudah kebanyakan sudah menerapkan bagaimana smart city yang bisa untuk dijadikan ya bahwa menuju Indonesia cerdas. Nah, tahapan penyusunan smart city versus Indonesia ini dari 1 sampai 10 ya. Oke, silakan dibaca. Tata kelola smart city, saat ini banyak kota yang masih mencari bentuk tata kelola dan manajemen organisasi pengetatan kota yang efektif. Di lain pihak, rentang batas tata
kelola, ya, kota cerdas bukan hanya organisasi kota, tetapi dari seluruh komponen kota. Ya, lagi nih lapisan masyarakat di kota itulah yang menjadi sebuah penggerak dari si smart city itu. Pemerintah, ya, kota atau pemerintah daerah, ya, yang sebagai pelaksana itu, tanpa dukungan dari lapisan masyarakat di kota tersebut tidak akan bisa berjalan, ya, tidak bisa efektif, ya, untuk pelaksanaan smart city itu. Nah, di governance versus management, di mana pelaku dan ruang lingkup, ya, siapa pelaku governance, ya, siapa pelaku manajemen, ya. Bagaimana di sini ada bisnis needs-nya, ya, bahwa ada pengarahannya, ada direct, dan ada evaluasi dan adanya monitoring di sini. Dan di sini ada feedback dari manajemennya, ya, di mana manajemen memiliki plan, ya, perencanaan, ya, kemudian membangun, ya, kemudian dijalankan dan dimonitor. Cakupan prosesnya ICT atau seluruh proses, berdasarkan lingkungan yang dikelolanya. Nah, kemudian di perusahaan instansi swasta, bagaimana siapa pelaku governance-nya, ada dewan komisaris mewakili pemegang sahamnya. Kemudian siapa pelaku manajemennya, ada direksi, manajemen, menengah, dan seluruh SDM perusahaan. Instansi pemerintah atau negeri, pemikiran tentang hierarkal, ya, governance and management, ketika pemerintahan kolektif dan manajemen. Oke, di mana di sini ada tier satunya DPR, ya, kemudian wali kota dukung, dan punya wali kota di sini kepala dinasnya. Tier keduanya, ya, turunannya, ya, ini kan di kebijakannya, ya, di kebijakannya. Nah, disinilah pelaksana kebijakannya, ya, wali kota bagaimana menginstruksikan ke kepala dinas, ya, dan organisasi yang pendukungnya supaya untuk bisa terrealisasikan, ya, bagaimana pelaksanaan atau rancangan smart city. Kemudian smart city-nya, ya, pelaku ruangnya, kemudian siapa pelakunya, siapa pelaku manajemennya, berdasarkan pemilih sekolah cukup kota. Smart city di mana regulasi kota spesifik untuk kotanya. Oke, nanti apa yang dapat diatur oleh wali kota untuk pihak eksternal, ya, kata kuncinya adalah dari sinergi. Di sini ada datanya, ya, untuk pihak eksternalnya itu untuk data, substansiasi format datanya, ya. Data ini memang diperlukan apalagi nanti memang dibuat sebuah database, aplikasi, standarisasi protokol data atau informasi antar aplikasi, ya. Jadi aplikasinya ini bisa bagaimana interkoneksi, ya, satu sama lain. Kemudian infrastruktur, bagaimana grand design infrastruktur sebuah kota smart city, yang itu harus adanya sebuah jaringan, ya. Tentu saja jaringan ini, ya, harus ada, gitu ya, internet, ya, bisa, ya, MAN, gitu ya, Metropolitan Area Network digunakan. Kemudian di situ ada data centernya, ya, pusat datanya dan sebagainya, ya, bisa aplikasi, gitu ya, itu masuk ke infrastruktur juga. Nah, peran implementasinya adalah tentu saja peran si kota tersebut, ya, wali kota sebagai stakeholder-nya. Kemudian peran swasta, ya, bagaimana si wali kotanya itu atau pemimpin kota tersebut, ya, bisa menghubungi, ya, bisa bekerja sama dengan pihak swasta, ya, atau pihak-pihak dari pihak komunitas-komunitas yang memang mendukung dari smart city tersebut. Oke, sekian dan terima kasih, ya. Tentu saja di sini bagaimana, ya, mahasiswa bisa memahami, ya, perencanaan dan manajemen smart city yang nanti bisa silakan diekspor oleh mahasiswa sendiri. Oke.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.